pada waktu setengah hajar dengan nomor 4101182 dari program studi pendidikan matematika mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Sekarang saya berada di SMKN 1 Makassari, Desa Tinggiran Baru, Kabupaten Baritokuala, Kecamatan Makassari, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya bersama dengan Bapak Sadam sebagai salah satu guru matematika di sekolah ini yang menjadi narasumber wawancara tugas kali ini yang bertema mengintegrasikan matematika ke dalam penggunaan dasar. Jadi, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di sini ulun izin menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas dengan Bapak. Jadi langsung Bapak. Apakah Bapak pernah menerapkan konsep paham dasar ke dalam pembelajaran matematika? Kalau untuk secara khususnya memang saya rasa belum pernah. Cuman kalau sekedar mengaitkan konsep paham dasar ke dalam pembelajaran matematika, saya rasa itu sudah cukup sering. Menurut Bapak, konsep matematika apa yang paling relevan untuk dikaitkan dengan paham dasar yang ada? Konsep lahan basah ini kan luas ya, dari tanah, kemudian flora faunanya juga. Nah, jadi hampir setiap materi matematika di kelas 10, 11, 12 itu hampir semuanya bisa dikaitkan dengan konsep lahan basah. Cuman yang pernah saya pakai itu mungkin di sistem persamaan linear, terus persamaan trigonometrik, mungkin itu yang paling mudah diintegrasikan. Jadi kawan, menurut Bapak, bagaimana penerapan yang bisa dilakukan atau diajarkan kepada siswa dalam menggunakan lahan dasar ke dalam pembelajaran matematika? Mengenai caranya, kalau untuk caranya mungkin menggunakan problem based learning, kemudian mengangkat masalah yang berkaitan dengan lahan dasar. Misalkan kayak dalam sistem persamaan linear kan bisa mengangkat hewan-hewan kayak ikan di lahan biasanya kan kayak hewan, kayak tuyul, sapat misalnya, itu bisa dibuat konteks soal sistem persamaan linear gitu. Nah, dari situ mungkin siswa bisa diarahkan untuk membangun konsep sistem persamaan linear itu di sana. Menurut Bapak, tantangan apa yang akan Bapak hadapi jika menggunakan lahan dasar ini ke dalam pembelajaran matematika? Kalau yang sudah sih ini, terutama dalam pembuatan kayak soal misalnya kan, kita tuh kalau untuk membuat soal memang perlu pemikiran yang lebih mendalam supaya soal tersebut bisa masuk akal istilahnya. Kayak sistem persamaan linear kan kadang-kadang siswa itu misalnya kita anggap mencari harga harga misalnya per kilonya berapa dalam permasalahan persamaan linear. Kenapa kalau kita punya orang yang jujur aja gitu kan. Nah, jadi kesulitannya itu aja sih sebenarnya membuat soal yang masuk akal. Pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak tertarik untuk mengembangkan modul ajar matematika yang lebih menarik dengan meningkatkan potensi bahasa yang ada di sekolah?
Secara pribadi sih lumayan tertarik karena kan wilayah sini kan memang termasuk wilayah lahan basah. Jadi memang konsep lahan basah ini sangat relevan di daerah sini. Cuman untuk kebutuhannya ya terlalu besar gitu. Jadi kan sesuai kebutuhan. Ya, jadi tidak ada yang perlu dilakukan. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan dan jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebuah desa pinggiran baru Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, ada sebuah SMA yang bernama SMAN 1 Mekarsari, di mana kondisi lingkungan di sekitar sekolah tersebut terdapat sebuah lahan basah yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar, seperti pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Vegetasi yang dominan di sekitar daerah tersebut terdiri dari rumput air, semak-semak, dan lain sebagainya. Kondisi air di daerah lahan basah ini berwarna keruk kecoklatan, dan untuk kondisi tanahnya sendiri berwarna sedikit kecoklatan. Itulah hasil observasi lahan basah yang saya dapatkan dari daerah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.